وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan, yaitu hadis yang ke-74 dari bab dari kitab Bulughil Maram. Kalau dihitung dari awal hadis Bulughil Maram ada 74 hadis. Artinya hadis yang ke-74 dari awal kitab ini berdasarkan penomoran kitab Bulughul Maram yang ada pada saya. Nanti jamaah sekalian, penomorannya mungkin akan berbeda-beda. Ini seringkali saya sampaikan, penomoran setiap penerbitan itu mungkin saja berbeda. Jadi kalau nanti ada Ustadz Fulan nyampaikan hadis nomor sekian, terus kemudian antum cek, loh kok beda? Bedanya itu karena beda penerbitan. Masing-masing penerbitan itu bisa saja punya sistem penomoran dan pengurutan yang distandarkan masing-masing, sehingga tidak sama nanti dengan penerbit-penerbit yang lainnya. Adapun Kutubus Sittah, sistem penomorannya itu sudah dibakukan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam proyek penulisan Mu'jam al-Mufahras li al-Fadhil Hadis. Proyek tersebut adalah hasil kerjasama dengan Universitas Leiden di Belanda untuk menyusun Mu'jam Mufahras li al-Fadhil Hadis, yaitu satu sistem indeks kamus untuk menemukan dan mengakses keberadaan hadis-hadis di dalam Kutubut Tis'ah atau 9 kitab hadis. Nah, untuk Kutubus Sittah, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi mendapatkan tugas untuk memberikan penomoran. Penomoran yang sudah ditetapkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi itulah yang menjadi standar pencarian dan penelusuran hadis saat ini secara internasional. Artinya nanti kalau ada satu penerbit menerbitkan Sahih Bukhari, menerbitkan Sahih Muslim, penomorannya itu tidak menggunakan standar penomorannya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu ya siap-siap saja nanti penerbitnya itu nggak ada yang beli kitab itu gitu. Karena para pembelajar hadis itu menggunakan sistem penomorannya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi sampai saat ini, dan belum didapati sistem penomoran yang lebih baik daripada sistem penomoran beliau rahimahullah. Ini salah satu jasa beliau ketika memberikan sistem penomoran terhadap Kutubus Sittah ini. Nah, adapun hadis yang sudah kita bahas kemarin, yaitu hadis Muawiyah, ini baru kita baca matannya kemarin. Kemudian telah kami singgung bahwasanya hadis Muawiyah ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dinyatakan di dalam sanadnya terdapat kedhaifan. Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak mengatakan sanadnya dhaif, tetapi di dalam sanadnya ada kedhaifan. Hal ini memberikan isyarat atau mengindikasikan suatu hukum bahwasanya kedhaifan di dalam hadis ini itu bukan kedhaifan yang parah. Artinya secara makna hadis ini bisa saja benar, karena antum ketika antum tidur nggak bisa mengetahui keadaan lubang dubur antum itu terbuka atau tertutup, itu nggak tahu ketika antum sedang tidur. Tetapi penyandaran ucapan ini dianggap dan diasumsikan sebagai ucapan Nabi, itu yang bermasalah gitu loh. Karena penyandaran ucapan ini sebagai ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beritanya itu sampai kepada kita dengan jalur yang lemah. Artinya dalam hal ini kita belum boleh untuk menyatakan ini Nabi yang ngomong, nggak boleh. Karena sanadnya sampai kepada kita dengan dengan jalur yang lemah. Di dalamnya ada 2 perawi mudallis. Satu jalurnya itu ada Baqiyah ibnul Walid, dan Baqiyah ibnul Walid ini terkenal melakukan tadlis taswiyah. Demikian pula jalur yang satunya, yaitu untuk jalur Ali bin Abi Thalib, di dalamnya ada
perawi yang bernama Al-Walid ibn Muslim ini juga sama dengan Baqiyah ibn Al-Walid terkenal sebagai seorang perawi yang sering melakukan tadlis, terutama tadlis taswiyah. Kita nggak bisa berpanjang lebar untuk menjelaskan tadlis di sini. Insya Allah nanti ada pembahasannya tersendiri kalau antum nanti mengikuti kajian kami di Masjid As-Sunnah insya Allah. Kalau sudah sampai pada pembahasan tadlis nanti insya Allah akan kita bahas apa itu tadlis dan bagaimana berkenaan dengan perawi yang bernama Baqiyah ibn Al-Walid dan Al-Walid ibn Muslim ini. Ini kebaifan yang pertama. Kemudian kebaifan yang kedua, sebagian ulama hadis itu menghukumi hadis ini mungkar. Sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar menghukumi hadis ini mungkar, di antara para ulama yang menghukumi hadis ini mungkar adalah Al-Imam Yahya ibn Zakaria As-Saji. Ini salah seorang muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam kebalik ya saya. Al-Imam Zakaria ibn Yahya As-Saji. Sebentar saya cek apa nama beliau, jangan sampai nanti ada qalb atau kebalik. Saya ragu ini Yahya ibn Zakaria atau Zakaria ibn Yahya. Al-Imam Zakaria, afwan. Namanya Al-Imam Zakaria ibn Yahya. Tadi saya sampaikan Yahya bin Zakaria, ya kebalik. Jadi yang benar Zakaria ibn Yahya As-Saji ini salah seorang ulama Basrah dan salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, mengambil fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Seorang ahli hadis di Basrah. Beliau menyatakan bahwasanya perawi yang menjadi gurunya Baqiyah bin Walid di dalam hadis ini yaitu Al-Wadin ibn Atha, kata Imam Zakaria adalah indahu haditsun wahidun munkarun ghairu mahfuz. Dia punya satu hadis mungkar yang tidak benar, artinya tidak terhafalkan oleh beliau sebagai hadis Nabi. Satu hadis mungkar yang beliau tidak menguasainya untuk dihafalkan, kata Al-Imam Zakaria ibn Yahya As-Saji. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Alqamah ibn Abdurrahman ibn Aid dari Ali ibn Abi Talib, yaitu hadis tentang al-ainani wika usah. Dua mata itu adalah penutup pengikat dari lubang dubur. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Zakaria ibn Yahya As-Saji. Nah, adapun Zakaria ibn Yahya As-Saji ini sebagai informasi ya untuk antum, Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala menyatakan bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu meriwayatkan maqalatas salaf, meriwayatkan ucapan para salaf dan manhajnya para salaf dalam mengimani dalil-dalil sifat baik Al-Quran maupun Sunnah itu dari Al-Imam Zakaria ibn Yahya As-Saji ini. Jadi ketika beliau bertemu dengan Al-Imam Zakaria ibn Yahya As-Saji, disitulah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu meriwayatkan maqalatas salaf, yang mana asumsinya atau dugaan kuatnya adalah beliaulah yang menjadi sebab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian berpegang dengan madhab salaf di akhir hayat beliau, setelah beliau mengajarkan makalahnya yang pertama yang diambil dari pamannya sendiri, yaitu Al-Jubba'i. Ini makalahnya Mu'tazilah. Kemudian beliau bertaubat dari pendapat-pendapatnya Mu'tazilah dan kemudian menggagas pendapat-pendapatnya sendiri yang beliau pelajari dari 3 orang guru. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Kullab, kemudian Al-Harits Al-Muhasibi, dan kemudian yang ketiga beliau pelajari dari makalahnya Al-Imam Al-Husain Al-Karabisi.
Nah, dari 3 orang ini beliau kemudian menyusun madhab beliau yang sekarang terkenal dengan madhab al-Asy'ari. Kemudian pada fase ketiga dari kehidupannya, ketika beliau mendapatkan riwayat-riwayat pendapat, riwayat-riwayat maqalah salaf, keimanan-keimanan para salaf tentang asma wa sifat dari Al-Imam Zakaria As-Saji, disitulah kemudian beliau menyusun kitab-kitab beliau yang terakhir yang menyatakan bahwasanya beliau berpegang dengan akidahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, di antara kitab-kitab beliau yang menyaksikan bahwasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu berpegang dengan mazhab salaf di akhir hayatnya adalah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini yang menjadi saksi atas akidah yang beliau pegang di akhir hayatnya. Nah, pada fase terakhir dari kehidupan beliau. Dan kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah ini dipersaksikan oleh para ulama bahwasanya kitab ini adalah miliknya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebagian mungkin ada yang mengatakan, enggak, ini kitab diada-adakan, diatasnamakan dengan Al-Imam Al-Asy'ari, tetapi ada ulama yang bersaksi bahwasanya kitab ini adalah kitabnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu Al-Imam Al-Baihaqi sendiri. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi madhabnya Syafi'i dan madhabnya Asy'ari gitu. Dan beliau menyatakan bahwasanya kitab Ibanah itu adalah miliknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Tentunya di dalam hal ini gitu kan, perdebatan antara madhab Asy'ari dengan madhab salaf, dalam hal ini madhab salaf dengan madhab khalaf, itu sekian kurun, sekian abad itu terus akan berlangsung. Nasihat saya kepada kaum muslimin dan para jamaah sekalian, saya berpegang dengan madhab salaf. Artinya kewajiban seorang mukmin itu adalah mengimani ayat-ayat sifat, mengimani nas-nas sifat, hadis-hadis sifat, tanpa melakukan takwil dan tanpa melakukan perdebatan yang berpanjang lebar dalam hal tersebut. Jadi ketika Allah mengabarkan imani, selesai tugas seorang mukmin. Demikian yang dinasihatkan oleh para a'immatus salaf, yang dinasihatkan oleh Al-Imam Abul Abbas Ibnu Suraij Asy-Syafi'i, kemudian juga yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Shalah di dalam fatwanya. Maka hendaknya kita jangan menyibukkan diri dalam hal perdebatan tentang asma wa sifat ini. Imani nas sifat itu sebagaimana adanya yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan sebagaimana disampaikan oleh Nabi, kemudian selesai. Selesai, mari kita sibukkan dengan hal-hal yang lain yang jelas manfaatnya untuk surga kita. Tambah hafalan Quran antum akan naik tingkatan surganya. Kalau antum tambah debat antum sama orang, nggak jelas. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya menjaminkan satu rumah di pinggirin emperan surga, kata Nabi, dapat rumah bagi yang meninggalkan perdebatan meskipun dia pada posisi yang hak. Jadi orang yang nggak senang debat itu baru dapat rumah di mana? Di emperan. Maka kalau mau naik tingkat lagi surganya, ya sudah, tambah hafalan Qur'annya, perbaiki. Karena Nabi yang menyatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'a safaratil kiramil bararah, yang dia baca Qur'an dan dia lancar, dia bersama dengan para malaikat safarah kiramil bararah. Adapun yang membaca Quran, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta, dan dia masih tersendat-sendat baca Qur'annya, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Masih dapat pahala. Ini ada yang jelas surga kita, hendaknya kita sibukkan dengan yang jelas surganya ini. Nah, ini informasi tentang Al-Imam Zakaria ibn Yahya As-Saji.